warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart, saya Nabila Rabadani dan rekan saya Azahra Aulia. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisis tanah yang ada di sekitar rumah kami. Laterit atau tanah merah adalah jenis tanah tidak subur yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara. Tetapi unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa oleh air hujan yang tinggi. Laterit merupakan tanah yang akan kaya aluminium oksida dan telah mengalami pelapukan yang lanjut. Tanah mineral ini miskin akan mineral-mineral dan mudah lapuk serta kandungan mineral resisten sangat tinggi. Penyebaran tanah ini di Indonesia diperkirakan 8.085 juta HA yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Karena tanah ini merupakan tanah mineral yang kaya akan sesquioxida, maka tanah ini mempunyai muatan dan didominasi oleh liat aktivasi rendah. Tekstur tanah laterit memiliki karakteristik yang khas, yaitu tekstur lempung berpasir. Tanah laterit memiliki komposisi yang didominasi oleh fraksi lempung dan pasir. Yang kedua, struktur gumpal. Tanah laterit memiliki struktur yang cenderung gumpal atau membentuk agregat-agregat kecil. Yang ketiga, konsistensi keras saat kering. Ketika tanah laterit mengalami pengeringan, konsistensinya akan menjadi sangat keras. Ciri-ciri tanah laterit: 1. Memiliki tingkat kesuburan tanah yang rendah. 2. Memiliki kandungan mineral tanah yang mencukupi. 3. Tekstur tanah kukuh dan padat. 4. Mudah menyerap air. Tanah laterit hanya cocok ditanami tanaman tertentu seperti kopi, cengkeh, dan kelapa sawit. Tanah laterit bisa digunakan untuk beragam kerajinan loh, seperti vas, genting, kendi, dan Warna tanah laterit yaitu merah kekuningan, disebabkan oleh kandungan oksida besi Fe2O3 yang tinggi. Tanah laterit adalah jenis tanah yang khas dengan kandungan besi tinggi dan kecenderungan menjadi keras ketika kering. Meskipun umumnya kurang akan unsur hara dan memerlukan perawatan khusus dalam pertanian, tanah laterit dapat menjadi sumber mineral yang berharga dan memiliki potensi untuk pertanian dan pembangunan infrastruktur dengan manajemen yang Tanah aluvial adalah jenis tanah yang terbentuk dari endapan material yang dibawa oleh air, angin, atau gletser. Proses pembentukan tanah aluvial terjadi melalui pengendapan material-material yang tererosi dan terbawa oleh agen-agen alam seperti air, angin, atau gletser. Tekstur tanah aluvial, halus dan lembut. Tanah aluvial memiliki tekstur yang halus dan lembut karena terdiri dari partikel-partikel tanah yang sangat halus. Hal ini membuat tanah aluvial mudah diolah dan dihancurkan. Gembur tekstur tanah aluvial yang halus dan lembut membuat tanah ini gembur dan mudah ditembus oleh akar tanaman. Hal ini memudahkan pertumbuhan akar tanaman. Berpasir meskipun halus. Tanah aluvial juga mengandung butiran pasir yang memberikan butiran tekstur berpasir. Kandungan pasir ini bervariasi tergantung pada sumber material aluvial. Sumber tanah aluvial umumnya subur karena mengandung banyak unsur hara yang berasal dari material yang terendapkan. Hal ini membuat tanah aluvial cocok untuk pertanian. Tanah aluvial biasanya berwarna coklat hingga warna kelabu.
Kesimpulan dari tanah aluvial adalah tanah yang sangat subur karena mengandung endapan yang dibawa oleh air dari sungai dan ini membuatnya cocok untuk pertanian. Namun, tanah aluvial rentan terhadap erosi dan banjir. Ciri-ciri tanah aluvial: tanahnya berwarna kelabu muda, sifat fisiknya cenderung keras dan pejal jika kering, bersifat subur, punya tingkat kepekaan yang besar terhadap erosi. Tanah aluvial memiliki ukuran pH yang sangat rendah, sekitar 5,3 hingga 5,8. Kandungan unsur tanahnya sangat tergantung pada iklim. Ada beberapa tanaman yang cocok untuk ditanami di tanah aluvial. Contohnya seperti jagung, ada juga tanaman padi, dan selanjutnya adalah tanaman tebu. Sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan informasi dari video hasil analisis kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.